Kamu pikir kamu hanya menonton film blockbuster untuk hiburan. Tapi tidak, ada jejak dokumen setebal 60.000 halaman yang membuktikan film favoritmu bukanlah seni. Itu adalah operasi psikologis yang disetujui negara. Eksekutif studio paling berpengaruh di Hollywood tidak bekerja di Disney atau Netflix. Mereka bekerja di Pentagon. Hollywood menjual kebohongan kepada Anda dan menyembunyikannya di kredit film. Nomor 12, interrogator yang manusiawi, Meet the Parents. Anda mungkin berpikir bahwa satu-satunya keterlibatan CIA dengan Hollywood hanyalah di film-film mata-mata, seperti waralaba Mission Impossible dan Jason Bourne. Tapi Anda salah. Bahkan film komedi romantis tahun 2000-an seperti Meet the Parents yang dibintangi Ben Stiller dan Robert De Niro juga memiliki jejak CIA di dalamnya. Dan bagi siapapun yang belum menonton filmnya, karakter Stiller bertemu dengan orang tua pacarnya untuk pertama kali, hanya untuk mengetahui bahwa ayah pacarnya, yang juga calon ayah mertuanya, adalah mantan agen CIA. Di Hollywood, keaslian adalah segalanya. Semakin nyata sebuah film terasa, semakin penonton akan percaya dengan ceritanya. Dan semakin meyakinkan ceritanya, semakin menguntungkan film tersebut. Dan disinilah Chase Brandon berperan. Dia adalah salah satu tokoh terpenting dalam keterkaitan mencurigakan antara CIA dan Hollywood. Dia adalah pria yang begitu aneh dan menarik sehingga kamu bisa membayangkan sebuah film dibuat tentang dirinya. Veteran CIA selama 35 tahun yang bekerja secara rahasia sebagai agen utama di unit operasi rahasia. Dia berkata tentang perannya di sini, ini bukan karir, ini bukan pekerjaan, ini adalah gaya hidup. Dia juga seorang pria yang mengaku telah melihat bukti pasti tentang alien yang tersembunyi di dalam dokumen rahasia tentang insiden Roswell tahun 1947. Dia kemudian menulis novel thriller konspirasi berjudul The Cryptos Conundrum dan memiliki hubungan tak terduga dengan Hollywood. Dia adalah sepupu dari legenda akting dan bintang Man in Black Tommy Lee Jones. Namun hubungan itu lebih dari sekadar trivia. Sebagai pejabat senior di CIA, dia menjadi juru bicara lembaga tersebut dan penghubung resmi CIA untuk industri hiburan. Karena itu, dia memainkan peran dua arah yang menarik, memberikan pengetahuan orang dalam yang terbatas tentang cara kerja internal CIA kepada para pembuat film. Pada gilirannya, dia memastikan untuk menghaluskan sisi keras dari penggambaran Hollywood terhadap badan intelijen yang sering kontroversial itu. Jadi secara alami ketika penulisan dan kemudian produksi sedang berlangsung untuk Meet the Parents, Chase Brandon menjadi orang yang paling tepat untuk dihubungi ketika harus membuat karakter ayah mertua CIA Robert De Niro menjadi lucu sekaligus realistis. Chase dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan karakter dan latar belakangnya sampai satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Seperti apa bentuk buku panduan penyiksaan CIA? Rencananya adalah membuat Stiller menemukan salah satu buku itu di meja De Niro sebagai petunjuk utama tentang kehidupan lamanya. Tapi Chase Brandon langsung menolak ide itu. Dia sangat menyarankan agar film itu menampilkan deretan foto karakter De Niro dengan berbagai tokoh penting untuk mengungkap masa lalunya di CIA. Biasanya, ketika perubahan seperti ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membuat film lebih akurat. Tapi itu tidak terjadi di sini. CIA terbukti telah membuat manual yang memberikan instruksi untuk menculik dan menyiksa seperti yang dibagikan kepada militan Honduras sebagai bagian dari Perang Kontra. Hal ini dikonfirmasi oleh dokumen Undang-Undang Kebebasan Informasi yang dirilis pada tahun 1997. Jadi perubahan ini bukan hanya seorang pegawai CIA yang baik hati mencoba membantu sebuah film tetap berpegang pada fakta. Ini adalah contoh nyata CIA memanipulasi penulisan di industri hiburan untuk menutupi beberapa elemen mereka yang paling mirip. Jika mereka bersedia melakukan ini hanya untuk satu lelucon visual di sebuah film komedi romantis tahun 2000-an, seberapa jauh mereka bersedia melangkah untuk film-film yang menampilkan mereka dan kepentingan mereka dengan porsi yang jauh lebih besar. Nomor 11, James Bond versi CIA sendiri, Ryan First. Paruh kedua abad ke-20 adalah masa yang buruk bagi CIA dalam hal hubungan masyarakat. Organisasi pendahulu mereka, OSS, dipuji sebagai pahlawan atas pekerjaan mereka di Perang Dunia Kedua. Namun pada saat Chase Brandon berusaha memperbaiki reputasi CIA di film-film, mereka sudah terjerat berbagai skandal, mulai dari pergantian rezim yang tidak populer di negara-negara selatan, hingga rumor dan tuduhan keterlibatan dalam perdagangan narkoba di dalam negeri. Mereka adalah bayangan gelap di dinding Amerika. Jadi di mana lagi selain Hollywood tempat terbaik untuk membersihkan reputasi itu dan mengubahnya kembali menjadi kepahlawanan khas Amerika. Inilah sebabnya pada tahun 1990-an kita mulai melihat banyak sekali film yang diproduksi dengan masukan langsung dari CIA.
Patriot Games, sebuah film thriller Amerika tahun 1992 yang dibintangi oleh Harrison Ford sebagai mantan agen CIA heroik Jack Ryan, diadaptasi dari novel Tom Clancy. Penggambaran lembaga tersebut sangat diromantisasi. Film itu hampir seperti surat tinta sinematik untuk CIA. Tom Clancy adalah teman baik dan langsung berkorespondensi dengan CIA. Jadi Jack Ryan mewakili sesuatu yang telah lama diimpikan oleh agensi tersebut, yaitu jawaban agensi terhadap James Bond, simbol yang dapat dipasarkan untuk meningkatkan sentimen publik dan mendorong perekrutan. Chase Brandon kebetulan membenci James Bond dan berkata tentang Bond, "Kamu tidak melakukan pekerjaanmu." Intinya adalah untuk tidak mencolok. Namun, CIA tetap mendukung Patriot Games. Mereka memberikan izin kunjungan berkali-kali ke markas besar Langley untuk riset, dan tim produksi tidak hanya diberi izin, tetapi juga didorong secara aktif untuk melakukan syuting di sana. Ini adalah jenis kesepakatan yang sama seperti yang Anda lihat dalam produksi seperti The Recruit dan Argo yang memenangkan Oscar, yang semuanya menampilkan agen CIA dalam peran utama dan heroik dengan izin dari CIA. Dan meskipun Patriot Games bukanlah film yang mendefinisikan budaya seperti yang diharapkan CIA, film itu menjadi langkah awal dalam strategi jangka panjang untuk membangun pengaruh budaya yang besar. Jack Ryan mungkin tidak memiliki tingkat keterkenalan global seperti James Bond, tetapi semesta Ryan telah berkembang melalui 14 novel Tom Clancy, serta spin-off yang mengikuti kisah putra Jack. Semesta ini memiliki 7 film berbeda di mana Jack Ryan diperankan oleh berbagai aktor, serta serial TV Jack Ryan yang sangat sukses dengan banyak musim dari Prime Video yang dimulai pada tahun 2018. Maka dari itu, mungkin tidak mengejutkan jika semua ini membuat para agen CIA terlihat seperti pahlawan super. Dan kita bahkan belum membahas para pahlawan super secara harfiah yang turut dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat. Nomor 10. Era Chase Brandon, The Recruit. Pekerjaan Chase Brandon sebagai produser bayangan CIA tidak berakhir di Meet the Parents, bahkan masih jauh dari selesai. Kekuatan sebenarnya sebagai orang CIA di dalam Hollywood dimulai pada tahun 1996, di mana dia membantu memproduksi lebih dari selusin film dan acara TV sambil memastikan mereka menggambarkan CIA sebaik mungkin. Bagi penulis skenario rata-rata yang hidup pas-pasan, dia mungkin tampak seperti kontak impian. Dia mengaku memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan tugas luar negeri yang melibatkan terorisme internasional, kontra pemberontakan, perdagangan narkotika global, dan penyelundupan senjata. Nah, itulah bahan utama film aksi. Asalkan kamu mau tetap mengikuti aturan. Terutama ketika melihat garis waktu karir Brandon, beberapa orang berspekulasi bahwa apa yang disebut operasi penyamaran rahasianya mungkin tumpang tindih dengan operasi CIA yang paling kontroversial di Amerika Selatan pada tahun 1970-an. Operasi-operasi yang sama yang kemudian ia habiskan bertahun-tahun secara diam-diam mencoba menghapusnya dari cerita-cerita Hollywood. Brandon sendiri mengklaim pernah menjadi penasehat teknis di beberapa produksi Hollywood, termasuk The Recruit, Enemy of the State, Mission Impossible 3, The Bourne Identity. Dan tentu saja, Meet the Parents serta sequelnya yang namanya tidak bisa benar-benar kami sebutkan di YouTube. Tapi ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa Chase Brandon jauh lebih dari sekedar penasehat teknis di film The Recruit terutama. Dalam bukunya The CIA in Hollywood, How the Agency Shapes Film and Television, Tricia Jenkins menemukan bahwa Brandon pada dasarnya adalah otak di balik draft penuh pertama dari naskah tersebut. Penulis utama yang seharusnya, Roger Town, hanyalah sedikit lebih dari sekadar boneka yang memberikan kontribusi kecil. Salah satu percakapan yang bocor antara keduanya selama proses penulisan menunjukkan Brandon berkata, kutip, "Oke Raj, giliranmu untuk beraksi dengan pidato Medford. Aku bahkan akan memberimu kesempatan untuk mendeskripsikannya. Ngomong-ngomong, jelas ada semacam pengaturan yang terus berjalan di sini." Salah satu kredit penulisan lainnya dari Town adalah film thriller TV tahun 1999 berjudul In the Company of Spies, yang juga dibuat dengan keterlibatan CIA yang cukup besar. Kamu bisa berargumen bahwa Chase Brandon memang punya hasrat untuk menulis dan membuat film, dan keterlibatan resminya dari CIA dalam film-film itu sebagian besar hanya bersifat sampingan, dan skeptisisme itu mungkin masuk akal jika CIA tidak berusaha menyembunyikan sejauh mana keterlibatan Chase Brandon. Situs web spyculture.com telah melakukan investigasi mendalam terhadap pengaruh Chase Brandon di industri film. Mereka bahkan menemukan edisi lama majalah internal CIA, What's News at CIA, di mana nama Chase Brandon disensor. Namun, Anda masih bisa melihat bahwa itu adalah nama Chase Brandon di bawah garis sensor tersebut.
dalam hal bayang-bayang panjang yang ditinggalkan karir Chase Brandon di Hollywood, dan secara tidak langsung persepsi publik terhadap CIA, perannya bisa dianggap sebagai investasi yang sangat strategis oleh agensi tersebut. Namun, seluruh situasi pengaruh berbayar terhadap film ini jauh lebih besar daripada sekadar CIA saja. Ini adalah konspirasi yang tersembunyi di depan mata yang melibatkan banyak cabang pemerintahan Amerika Serikat. Kekuatan dan pengaruh CIA sebenarnya hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan kekuatan mentah dari Departemen Pertahanan. Nomor 9, The Blacklist, 13 Days. Salah satu periode paling menegangkan tidak hanya dalam sejarah Amerika, tetapi juga dalam sejarah umat manusia adalah krisis rudal Kuba tahun 1962. Ketegangan diplomasi yang berada di ujung tanduk versus ancaman pemusnahan nuklir secara terkenal digambarkan dalam film thriller Kevin Costner tahun 2000, 13 Days. Dan itu adalah film yang hampir saja tidak bisa Anda tonton. Pentagon mencoba menghukumnya karena tidak mendukung narasi mereka. Kita telah melihat bagaimana sebuah departemen pemerintah Amerika yang kuat dapat menyisipkan propaganda mereka ke dalam sebuah film. Inilah yang terjadi ketika Anda tidak mau bekerja sama. Membuat film seperti 13 Days menghadirkan dua tantangan besar dari sudut pandang pembuatan film. Yang pertama adalah banyaknya perlengkapan militer yang Anda butuhkan untuk secara akurat menggambarkan ketegangan perang dingin yang apokaliptik. Yang kedua adalah karena kemajuan teknologi militer yang sangat cepat, sebuah film yang berlatar tahun 1962 benar-benar merupakan film periode. Untuk menjaga imersi bagi para penggemar sejarah, film seperti ini harus benar dalam hal perlengkapan militernya. Itu berarti kendaraan, senjata, dan seragam yang akurat sesuai zamannya hingga ke detail terkecil. Dan untuk tingkat keaslian seperti itu, studio film seringkali bekerja sama dengan Departemen Pertahanan, memanfaatkan keahlian dari personel aktif maupun koleksi museum berisi peralatan militer yang telah dipensiunkan. Sebelum komunikasi terputus, Pentagon menyediakan beberapa kapal, kapal induk, dan pesawat dari masa itu, termasuk USS Enterprise dan USS Joseph P. Kennedy Jr. Kontribusi lain dari Departemen Pertahanan termasuk F-8 Crusader yang terawat dan pesawat mata-mata Lockheed U-2. Masalahnya adalah, Departemen Pertahanan tidak menyukai bagaimana film tersebut mengungkapkan beberapa kebenaran yang tidak nyaman. Seperti Kepala Staf Gabungan yang mendorong serangan nuklir pertama, sebuah langkah yang bisa saja mengakibatkan berakhirnya seluruh kehidupan dan peradaban seperti yang kita kenal di bumi. Untungnya, pihak yang lebih bijak menang, tetapi militer Amerika Serikat tidak ingin publik tahu bahwa mereka bukan termasuk pihak yang lebih bijak itu. Departemen Pertahanan mendesak agar adegan tersebut dihapus dari film, tetapi para pembuatnya menunjukkan keberanian moral dan tidak bergeming. Tindakan berprinsip ini segera dihukum oleh Departemen Pertahanan dengan menarik semua dukungan mereka untuk film tersebut beserta semua sumber daya fisik mereka. Namun, meskipun ini jelas merupakan upaya untuk membuat proses syuting gagal dari dalam, tim di balik 13 Days menunjukkan diri mereka sangat tangguh dan penuh akal. Mereka menggunakan Filipina sebagai pengganti Kuba, termasuk area di sekitar Pangkalan Udara Clark. Tempat itu dulunya milik Amerika Serikat dan sekarang dioperasikan oleh Angkatan Udara Filipina. Pangkalan itu juga kebetulan memiliki berbagai pesawat tua yang sudah tidak beroperasi di lokasi, yang membuatnya berguna untuk menciptakan nuansa zaman dalam film tersebut. Mereka membuat peralatan itu terlihat tua dan memperbaikinya, lalu mengikatnya di belakang truk yang bergerak agar terlihat berfungsi, dan itu berhasil. Meskipun tidak sukses di box office, film tersebut mendapat ulasan yang baik. Kebetulan, kesempatan untuk memutar film tersebut di pangkalan militer Amerika di Jerman ditolak. Dengan alasan yang sama, Departemen Pertahanan menarik bantuan mereka. Anehnya, Kevin Costner tetap bisa memberikan pemutaran pribadi film tersebut kepada Fidel Castro di Kuba. Sementara 13 Days adalah contoh sempurna dari buku pedoman penolakan. Sebenarnya, itu hanyalah salah satu dari puluhan film ikonik yang ditolak untuk didukung oleh Departemen Pertahanan. Ini hanyalah beberapa contoh paling gila. Angkatan Darat awalnya menolak Forrest Gump karena beberapa alasan, termasuk kesan bahwa seorang pria dengan disabilitas mental akan dikirim untuk bertempur di Vietnam. Ini benar-benar kebalikan dari kehidupan nyata, di mana militer menjalankan proyek 100.000, salah satu aib terbesar militer dalam perang yang penuh dengan aib. Mereka mengambil orang-orang dengan disabilitas mental dan kemudian menempatkan mereka ke dalam unit-unit yang pada dasarnya memperlakukan mereka sebagai tumbal perang.
Masih tentang Vietnam, mereka juga menolak kesempatan untuk bekerja pada film Platoon karya Oliver Stone karena menampilkan kejahatan perang Amerika Serikat dan insiden fragging, yaitu tembakan dari tentara Amerika Serikat sendiri yang terbukti pernah terjadi. An Officer and a Gentleman ditolak oleh Angkatan Laut ARI Serikat karena membuat mereka terlihat buruk. Produksi film ini menimbulkan begitu banyak kekhawatiran, sehingga ketika film tersebut mendapat bantuan dari Angkatan Laut Kanada, pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan menelpon dan mendorong mereka untuk menarik dukungan juga. Militer meninggalkan Die Hard 2 karena latar belakang penjahatnya yang mirip Noriega terlalu mengingatkan mereka pada skandal Iran-Contra. Baik Independence Day maupun Mars Attacks kehilangan dukungan karena tidak menampilkan militer Amerika Serikat terlihat cukup kuat melawan penjajah alien yang berteknologi maju. Dan mereka juga menolak untuk mendukung Komando, film aksi Arnold Schwarzenegger, salah satu film paling berlebihan dalam genre tersebut. Kekhawatirannya adalah latar belakang karakter Arnold Schwarzenegger, John Matrix, seorang mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat, terlalu banyak memberi ruang untuk interpretasi tentang apa saja yang mungkin pernah dilakukan oleh unitnya sebelum peristiwa dalam film tersebut. Akibatnya, alasan resmi yang diberikan untuk penolakan tersebut adalah film itu, kutip, mengisyaratkan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki atau pernah memiliki unit khusus yang dilatih hanya untuk tujuan melakukan pembunuhan dan penjarahan. Semua ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya keuntungan yang didapat militer dari semua ini? Nah, CIA dan DoD mengerahkan begitu banyak upaya untuk mempengaruhi film atau memblokirnya ketika mereka tidak bekerja sama. Bagaimana sebenarnya hal itu menguntungkan mereka ketika semuanya berjalan sesuai rencana? Jawabannya adalah manfaatnya sangat besar dengan huruf kapital M seperti MCU tertentu. Nomor 8, efek Captain Marvel. Pada tahun 2019, setelah kejutan besar Avengers Infinity War, semua mata tertuju pada Marvel Cinematic Universe. Namun, satu bagian terakhir harus dipersiapkan sebelum penutup box office yang memecahkan rekor Endgame, yaitu memperkenalkan anggota inti terakhir tim, Captain Marvel. Dan setelah menghasilkan hampir $1 miliar di atas anggarannya, film tersebut terbukti tidak hanya menjadi kesuksesan besar, tetapi juga bagi pihak berkepentingan rahasianya, Angkatan Udara Amerika Serikat. Kapten Marvel yang dimaksud adalah Carol Danvers, seorang pilot wanita Angkatan Udara yang mendapatkan kekuatan seperti dewa setelah secara tidak sengaja bersentuhan dengan alien. Jadi wajar saja, Angkatan Udara Amerika Serikat menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya ke dalam film tersebut. Para pemeran menerima pelatihan terbang dari almarhum Mayor Stephen K. Delbano dari Thunderbirds. Dukungan tambahan datang dari beberapa unit utama, termasuk Wing Uji ke-412 di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California dan Wing Tempur ke-144 di Pangkalan Garda Nasional Udara Fresno. Pangkalan dan skuadron lain juga terlibat dalam pembuatan film tersebut. Namun kesepakatan ini bersifat timbal balik. Brie Larson yang memerankan Captain Marvel ikut serta dalam tur promosi di Pangkalan Angkatan Udara Nellis bersama dengan aktivitas promosi silang di berbagai saluran media sosial resmi. Iklan perekrutan Angkatan Udara Amerika Serikat juga diputar di bioskop sebelum film tersebut selama penayangan yang menghasilkan miliaran dolar. Sekarang kita memiliki data konkret yang menunjukkan bahwa seluruh upaya promosi ini sangat berhasil untuk Angkatan Udara. Mereka mengalami peningkatan pelamar perempuan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Disney meraih kemenangan besar untuk Departemen Pertahanan dalam hal ini. Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa hubungan perusahaan ini dengan pasukan resmi pemerintah Amerika Serikat sudah terjalin selama puluhan tahun? Faktanya, anggota terkemuka pertama dari Disney Corporation yang bersekongkol dengan pemerintah AS adalah Walt Disney sendiri. Nomor 7, agen khusus Walt Disney. Walt Disney bukanlah boneka Departemen Pertahanan atau CIA. Sebaliknya, dia adalah orang dalam Hollywood pertama yang memiliki hubungan erat dengan FBI. Dia bahkan mengadukan sesama animator dan pesaing bisnisnya selama perburuan komunis oleh FBI di sistem Hollywood pada masa ketakutan merah. Berkas resmi FBI milik Disney yang diperoleh berkat permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi berbunyi sebagian, karena posisi Tuan Disney sebagai produser utama film kartun di industri film, serta ketenarannya dan jaringan luasnya dalam urusan produksi film, dipercaya bahwa dia dapat memberikan bantuan yang berharga bagi kantor ini. Dan oleh karena itu, saya merekomendasikan agar dia disetujui sebagai kontak SAC. Dia pertama kali direkrut pada tahun 1940 dan kemudian diberikan gelar seremonial sebagai kontak Special Agent in Charge pada tahun 1954. Sebagai imbalan atas informasi orang dalam Hollywood, penggambaran positif dalam film-filmnya, dan akses gratis ke Disneyland kapanpun mereka mau, yang memang benar-benar salah satu keuntungannya,
Disney diberikan akses dan hak untuk melakukan syuting di markas besar FBI. Hubungan ini sebenarnya tidak mengejutkan, mengingat Disney pernah mengirimkan semacam surat penggemar kepada FBI sejak tahun 1936. Kekaguman timbal balik ini tampaknya memang terjadi di kedua belah pihak. Ada sebuah foto yang sangat menyeramkan dari Direktur FBI J. Edgar Hoover di sebuah pesta malam tahun baru tahun 1937, di mana dia mengenakan topeng karton Mickey Mouse Clubhouse. Dan jika itu terdengar berlebihan, situasinya semakin memanas lagi 4 tahun kemudian saat terjadi pemogokan animator pada tahun 1941. Setelah Disney memecat staf yang terlibat dalam upaya serikat pekerja, Direktur FBI J. Edgar Hoover diduga memberikan dukungan yang menurut para kritikus membantu menekan dan mengintimidasi gerakan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gerakan tersebut agar Disney bisa membuat para karyawannya kembali bekerja. Tentu saja, lembaga pemerintah sangat pilih-pilih soal bagaimana mereka ingin digambarkan di media, dan bahkan Disney pun pernah melakukan kesalahan. FBI tidak senang dengan penggambaran mereka yang lebih humoris dalam film Moon Pilot dan That Darn Cat, dua produksi Disney, dan setelah itu mereka mengawasi Disney dengan lebih ketat. Namun dia tetap patuh mengikuti aturan hingga kematiannya pada tahun 1966. Jika inilah tingkat pengaruh pemerintah selama masa keemasan animasi, hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang seberapa besar kendali kreatif yang ada di era realisme pasca 11 September yang kelam seperti sekarang. Dan tidak ada tempat di mana perdebatan itu lebih sengit selain di film-film yang membahas kematian Usama bin Laden, salah satu peristiwa dunia nyata paling berdampak yang pernah didramatisasi dalam sinema modern. Nomor 6, Suap Zero Dark 30. Film thriller politik tahun 2012, Zero Dark 30, adalah film yang kontroversial, setidaknya bisa dibilang begitu. Film box office yang sukses besar tentang perburuan bin Laden ini dikritik karena menggunakan rekaman audio asli dari orang-orang yang tewas dalam serangan 11 September. Narasinya disebut-sebut mendukung penyiksaan sebagai teknik untuk mendapatkan informasi dari para tahanan. Namun yang paling utama, ada kesepakatan gelap dan mungkin ilegal secara diam-diam dengan anggota CIA untuk mendapatkan informasi orang dalam. Penulis Mark Boal dan sutradara Catherine Bigelow benar-benar menjamu dan mengajak makan malam para agen yang informasinya mereka inginkan. Mereka membujuk para agen itu untuk membagikan detail orang dalam dengan jamuan mewah dan minuman keras mahal agar mereka merasa nyaman membagikan semua detail menariknya. Kamu mungkin berpikir hasil dari semua ini akan menjadi sebuah bongkaran abis-abisan yang tak ingin dibuka CIA kepada publik. Namun kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Sebuah gugatan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi mengungkapkan bahwa CIA dan Departemen Kehakiman meninjau apakah para pembuat film mungkin telah melanggar batas hukum atau etika dalam kontak mereka dengan pejabat federal. Sebuah penyelidikan internal dilaporkan telah dibuka. Pada akhirnya, tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap tim Zero Dark 30 karena film tersebut melakukan persis seperti yang mereka inginkan. Ingat, salah satu kritik utama lainnya terhadap film tersebut adalah fakta bahwa film itu melegitimasi teknik penyiksaan dalam perburuan bin Laden. Nah, menurutmu, siapa yang menggunakan teknik-teknik itu? Benar, CIA. Setelah rincian mengerikan dari teknik interogasi yang ditingkatkan itu bocor ke publik, mereka sangat ingin menjaga nama baik. Dan jika kamu ingin melakukan itu, jauh lebih baik melakukannya lewat film blockbuster Hollywood daripada konferensi pers yang kemungkinan besar tidak akan ditonton oleh orang Amerika pada umumnya. CIA tetap membuat pernyataan setelah kejadian itu, memberikan teguran wajib terhadap seluruh kejadian tersebut dengan mengatakan, setelah Zero Dark 30, CIA telah sepenuhnya merombak prosedur mereka untuk berinteraksi dengan industri hiburan. Badan tersebut membuat sistem pencatatan terpusat untuk permintaan dari industri hiburan dan pada tahun 2012 mengeluarkan pedoman manajemen baru yang komprehensif tentang kontak dan dukungan terhadap industri hiburan. Tapi jika Anda berpikir bahwa batas yang sungguh tegas antara CIA dan industri hiburan benar-benar sedang dibangun, maka Anda belum benar-benar memperhatikan. Tapi apa yang terjadi ketika salah satu dari lembaga tersebut memutuskan langkah terbaik mereka adalah menghentikan semuanya sama sekali? Ternyata mereka juga bisa melakukan itu. Nomor 5, Proyek Hantu, Countermeasures. Apakah Anda ingat film thriller militer pertengahan tahun 90-an berjudul Countermeasures yang dibintangi Gina Davis? Tidak? Ya, Anda tidak ingat karena berkat Departemen Pertahanan, film itu tidak pernah dibuat. Mungkin Anda tidak akan terkejut mendengar bahwa proses untuk mengajukan bantuan dari Departemen Pertahanan dalam pembuatan film penuh dengan birokrasi. Mereka akan meminta salinan lengkap naskah syuting jika mereka belum terlibat dalam proyek tersebut sejak sebelum naskahnya ditulis.
Para pembuat film selalu bisa mengharapkan memo yang sangat rinci dari mereka dengan semua perubahan yang diminta atau alasan penolakan secara langsung. Dan ketika membahas countermeasures yang seharusnya berlatar di lingkungan umum Angkatan Laut Amerika Serikat, mereka memberikan catatan yang sangat banyak. Mereka sangat tidak suka fakta bahwa kecelakaan nuklir terjadi saat diawasi oleh Angkatan Laut karena khawatir hal itu membuat mereka terlihat tidak kompeten. Mereka juga tidak suka karakter rekrutan Angkatan Laut yang seksis dan suka mengejar wanita, karena saat itu Angkatan Laut sedang terjerat skandal pelecehan setelah sekelompok pilot Angkatan Laut yang mabuk melakukan tindakan keji terhadap 83 wanita dan 7 pria di sebuah hotel di Las Vegas. Insiden itu begitu terkenal hingga dikenal sebagai skandal tailhook. Namun yang benar-benar menjadi akhir bagi countermeasures adalah plot konspirasi yang diungkap oleh tokoh utamanya. Sangat mengingatkan pada kasus Iran-Contra. Seorang perwakilan Angkatan Laut mencatat, tidak ada alasan bagi kami untuk merendahkan Gedung Putih atau mengingatkan publik tentang kasus Iran-Contra. Mereka menolak memberikan akses produksi ke salah satu kapal induk mereka. Dan mengingat daya tarik utama film itu adalah latar kapal induk, tanpa kapal induk tidak ada film. Langkah serupa digunakan untuk menghentikan film tahun 1993, Fields of Fire, yang naskahnya ditulis dan didasarkan pada pengalaman seorang veteran Perang Vietnam asli. Tentu saja, karena Angkatan Darat Amerika Serikat terlibat dalam sejumlah kejahatan perang yang mengerikan di Vietnam, tentara Amerika Serikat digambarkan melakukan beberapa tindakan keji yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ketika pihak produksi meminta bantuan militer Amerika Serikat, mereka ditolak. Alasannya adalah, kutipan, bahwa jenis aktivitas kriminal seperti ini memang benar-benar terjadi dan tercatat dalam sejarah. Namun dengan memberikan dukungan resmi pada film tersebut, Marinir dan Departemen Pertahanan akan secara tidak langsung menerima hal-hal itu sebagai bagian sehari-hari, meskipun disesalkan dari pertempuran. Oleh karena itu, film tersebut akhirnya tidak pernah dibuat. Menghentikan produksi film yang tidak akan membantu Anda adalah cara murah dan mudah bagi Departemen Pertahanan untuk meredam dampak buruk. Tapi film apa yang benar-benar membuktikan bahwa mendanai sebuah film blockbuster bisa mengubah segalanya? Nomor 4, Dosa Asa, Top Gun. Top Gun adalah film terlaris tahun 1986 yang merupakan tahun yang sangat padat untuk perfilman. Angkatan Laut tidak akan bisa membayangkan iklan beranggaran besar yang lebih baik untuk menjadi salah satu pilotnya, bahkan jika mereka mencoba. Film ini menjual segalanya, keterampilan, sensasi, teknologi, ikatan dan persahabatan yang terbentuk di antara para penerbang. Dan hal ini tidak mengejutkan. Angkatan Laut sangat terlibat dengan menyediakan baik peralatan maupun keahlian yang membuat film pertama itu terasa seperti lompatan imersif ke dalam dunia yang biasanya tersembunyi. Angkatan Udara bahkan menyiapkan meja perekrutan di luar beberapa pemutaran film hanya untuk menjaring siapapun yang merasa sangat bersemangat saat mereka keluar dari bioskop. Kita juga bisa berterima kasih kepada Top Gun atas keterlibatan Pentagon dalam film-film lain juga. Glenn Roberts, yang pernah menjadi kepala kantor penghubung hiburan Pentagon, pertama kali terinspirasi untuk mengejar karir militer setelah menonton Top Gun ketika dia baru berusia 16 tahun. Bagi militer Amerika Serikat, film itu benar-benar seperti sumber manfaat yang terus mengalir. Tapi, seberapa banyak sebenarnya yang telah diberikannya? Rumor tentang peningkatan perekrutan sebesar 500% memang berlebihan. Tapi film itu benar-benar memberikan dampak nyata bagi Angkatan Laut yang tampaknya secara langsung menyebabkan peningkatan 8% pada calon pilot yang mendaftar. Belum lagi penggemar besar karakter Tom Cruise, Maverick, yang menyebabkan perubahan pandangan positif secara keseluruhan dari masyarakat terhadap penerbang Angkatan Laut pada saat itu. Jelas, pihak militer secara internal sangat senang dengan hasil film pertama karena mereka berharap keberuntungan yang sama akan terulang di film kedua, Top Gun Maverick. Dan mereka secara terang-terangan mengungkapkan hal ini. Mayor Jenderal Edward Thomas, Kepala Dinas Rekrutmen Angkatan Udara mengatakan, ketika Top Gun yang asli dirilis, Angkatan Laut dan Angkatan Udara mendapatkan peningkatan rekrutmen yang cukup baik. Kami berharap orang-orang kembali bersemangat tentang apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin mereka bergabung bersama kami. Kami ingin mereka antusias terhadap dinas militer. Pengaruh dalam sebuah film yang secara harfiah tentang pelatihan menjadi pilot ulung Angkatan Laut memang jelas. Tetapi ada uang nyata yang dipertaruhkan dalam sebuah waralaba di mana niat sebenarnya bisa dibilang tersembunyi. Nomor 3, suap $100 juta Transformers. Adaptasi Transformers karya Michael Bay mungkin kontroversial bagi sebagian penggemar asli waralaba ini, tetapi tidak bisa disangkal bahwa film-film tersebut adalah monster box office dengan jangkauan budaya yang sangat luas.
Itu menjadikan mereka panggung yang sangat menguntungkan bagi militer untuk menyampaikan argumen mereka kepada masyarakat Amerika. Di film pertama, hubungan antara produksi dan militer masih rapuh, dengan Michael Bay ingin meningkatkan peran militer dalam film tersebut agar terasa kurang kekanak-kanakan. Namun, pada film kedua, kerjasama itu semakin erat. Anggota Pentagon dan staf produksi tingkat tinggi bertemu sebelum naskah ditulis, dengan Pentagon mengincar peran yang semakin besar. Mereka kemudian meminta penulisan ulang naskah setelah draft pertama yang dengan senang hati dipenuhi oleh Bay. Kita sedang melihat peralatan militer senilai lebih dari 100 juta dolar yang disewa untuk sebuah film orisinal yang kemungkinan dibuat dengan biaya kurang dari 200 juta dolar. Militer dengan senang hati menanggung kerugian pada produksi seperti ini demi kebebasan mengontrol naskah. Ini adalah suap bawah tangan yang luar biasa, namun sepenuhnya legal. Sementara Maverick dan Jack Ryan jelas merupakan teman baik bagi DoD dan CIA, mereka tampaknya tidak ada apa-apanya dibandingkan mendapatkan persetujuan diam-diam dari Bumblebee dan Optimus Prime. Namun di era kita yang didominasi oleh layanan streaming dan semakin menurunnya minat pada bioskop, hadiah sebenarnya bukan hanya mengontrol film, tapi juga mengontrol apa yang kamu tonton di layar kecil. Nomor 2, propaganda CIA akan disiarkan di televisi. Sejak masa awal HBO sering dikatakan bahwa TV adalah film masa kini. Acara-acara bergengsi seperti Breaking Bad dan Game of Thrones menunjukkan bahwa televisi bisa mendominasi budaya. Dan dimanapun ada kekuatan yang mendominasi budaya, di situ ada CIA yang mencoba ikut mengambil jatahnya. Dan jumlah acara televisi populer yang melibatkan CIA itu sungguh mencengangkan. Drama CIA 2 musim berjudul The Agency secara aneh memprediksi perang CIA yang akan datang dengan Bin Laden sebelum serangan teroris 11 September. Itu adalah proyek lain dari Case Brandon yang dirancang untuk membuat pekerjaan agensi tersebut terlihat menarik, seksi, dan yang paling penting untuk keselamatan warga Amerika Serikat pada umumnya. Alias, sebuah thriller mata-mata CIA lainnya juga sangat kental campur tangan agen khusus. Serial ini diproduksi oleh J.J. Abrams yang kerap terlibat dalam film-film yang dibantu CIA dan militer seperti Armageddon, Forever Young, dan Mission Impossible. Dan Jennifer Garner, bintang utama serial ini, kemudian secara pribadi dipilih oleh Chase Brandon untuk membintangi iklan perekrutan CIA. Serial Jonathan Nolan, Person of Interest, memiliki 2 konsultan militer terkemuka, James D. Dever dan Tony Camarino. Yang terakhir adalah seorang interogator militer profesional. Namun tingkat keterlibatan itu tidak sebanding dengan The Americans yang ditulis oleh mantan petugas CIA Joe Weisberg dengan naskah yang diperiksa oleh anggota aktif CIA untuk memastikan keakuratannya. Dan mungkin yang paling dipengaruhi CIA dari semuanya adalah Homeland, kisah tentang seorang agen CIA yang membongkar serangan teroris di wilayah Amerika Serikat. Serial ini melibatkan agen CIA aktif dan mantan seperti Chuck Hogan dan John McGavin sebagai konsultan produksi. Adegan-adegan difilmkan di markas besar CIA di Langley yang sudah kamu tahu tidak akan terjadi jika mereka tidak menyetujui isi naskahnya. Para pemeran bahkan mengunjungi Langley dan mengadakan penayangan privat serial itu. Kompleks hiburan militer sangat besar. Kompleks itu lebih besar dari yang pernah disadari oleh pemerintah AS Sikarat. Dan semua itu benar, tercatat rapi dalam dokumen resmi. Nomor 1, audit 60.000 halaman Shadow Studio. Menonton video ini mungkin sudah memberi Anda gambaran tentang jumlah film dan acara TV yang melewati proses penyaringan oleh penghubung industri hiburan CIA. Tapi jumlah sebenarnya tetap mengejutkan, lebih dari 2.500. Itulah jumlah yang bisa diveto oleh CIA dan Pentagon, dan jumlah itu lebih banyak daripada seluruh katalog Disney+. Lain kali Anda menonton film atau acara TV, semakin realistis penggambaran CIA atau militer yang Anda rasakan, semakin besar kemungkinan bahwa kesan autentik itu telah dibangun dengan sangat hati-hati. Dan apa yang tampak seperti realisme, kadang-kadang bisa menjadi bentuk pengaruh lewat cerita yang paling efektif. Mau tahu lebih banyak info orang dalam yang mencurigakan soal CIA? Kalau begitu, simak kisah nyata di balik CIA dan kokain crack, atau tonton ini sebagai gantinya.